Oke, Pak Supahar, ini kita mau ngobrol masalah santigi untuk budidayanya. Nah, ini kan Pak Supahar termasuk apa namanya, nggak punya halaman ya, Pak ya. Ya, Jadi ya. ini budidayanya di lantai 2. Nah, untuk santigi ini Pak Supahar, saya tanya dulu tentang ini. Kenapa senang santigi Pak Supahar? Oke, sahabat belajar bonsai, kenapa ini saya suka santigi ya? Mungkin santigi ini adalah tanaman mungkin yang sudah punah ya di lahan aslinya itu sudah punah karena banyaknya pendongkel yang kemudian menjadi bonsai yang mungkin harganya sangat mahal. Gitu ya. Nah, yang menarik dari saya itu dulu itu ketika saya senang santigi itu ketika dibentuk. Apapun bentuknya itu kalau dilihat itu kok indah gitu ya. Oke. Kalau santigi itu. Berarti untuk kelebihannya sendiri menurut Pak Supahar apa ini santigi ini? Kalau santigi itu sebenarnya kalau dari kelebihannya itu kenapa saya budidaya itu karena masih nilai jualnya itu stabil mahal. Oke. Itu stabil mahal. Kemudian kalau dibentuk apapun untuk karakter itu, pohonnya. karakter pohonnya dibentuk gaya apapun itu nilai seninya itu tetap lebih dari yang lain. Batangnya juga. Batangnya yang keras, kemudian bentuknya kulitnya gitu ya, kulitnya nanti kalau sudah tua itu pecah-pecah gitu ya, seperti kesan estetiknya itu sangat tinggi. Oke, dan daun. Kemudian daunnya juga kecil-kecil gitu ya dibanding tanaman yang lain misalnya serut atau apa. Kalau santigi itu selalu kecil gitu ya. Kecil. Jadi sudah kecil tapi masih bisa dikecilkan lagi dengan beriringnya umur tanaman itu sendiri. Oke. Nah, untuk santigi budidayanya biasanya kalau Pak Supahar pakai cara apa aja? Kalau santigi itu ada beberapa cara, sama seperti yang lain, itu bisa secara vegetatif, juga bisa secara generatif. Kalau secara generatif itu dari semai biji. Semai biji, kemudian kalau mau secara vegetatif itu ada cara runduk. Itu runduk itu ini gampang sekali, tanaman santigi ini dirunduk. Dirunduk itu ditaruh, dijatuhkan di tanah terus ditimbun tanah. Maka dalam waktu 2-3 bulan udah tumbuh akar. Itu sudah bisa dipotong jadi bahan baru. Kemudian kalau tidak dirunduk, bagian yang ujung-ujung ini kan susah dirunduk, maka paling bagus ya dicangkok. Dicangkok. Oke. Untuk stek gimana Pak Supahar? Kalau stek itu bisa, tetapi memakai yang pucuk muda. Yang pucuk mudanya. Tetapi harus perlakuannya ekstra, harus disungkup, kemudian ini bekas potongan itu kalau bisa ya dikasih perangsang akar B1 ya paling enggak. Dan tumbuhnya ya paling enggak itu makan 2 bulan. Itu saya nyoba 2 bulan baru tumbuh akar. Gitu. Dengan cara disungkup. Disungkup. Oke. Nah, untuk semai bijinya Pak Supahar, biasanya medianya pakai apa? Kalau semai biji ini saya contohkan, ini kemarin ada beberapa biji yang saya coba. Ini sudah 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ketinggian kira-kira 1 cm. Nah, 1 bulan ini ketinggian 1 cm. Nah, ini medianya adalah ayaan pasir malang yang halus. Yang halus. Kemudian yang kasar saya taruh di bawah. Taruh di bawah. Jadi kalau punya pasir malang diayak saja, yang kasar taruh bawah, kemudian nanti yang halus ditaruh di atas. Kemudian biji yang sudah kering, yang sudah kita jemur, sudah kering, yang kalau sudah warna coklat gitu, nanti kita taburkan di atasnya, terus kita tutup. Ya, kita tutup dengan topping ini sama, yaitu pakai kokopit saya. Toppingnya itu. Nah, ini sudah 1 bulan, ini sudah tumbuh ya, berapa tumbuh? Ya, 1 sentian. 1 sentian lah kira-kira. Nah, untuk cangkoknya Pak Supahar. Untuk cangkok pakai media apa Pak Supahar dan biasanya berapa lama? Ini cangkok saya memakai full 100% kokopit. Kokopit, kemudian kira-kira tumbuh ya 2 bulan ini. Kira-kira tumbuh 2 bulan. Nah,
Kadang teman-teman yang sering keliru ketika menyangkok santigi itu berbeda dengan fikus. Kalau sejenis fikus dan yang lainnya itu titik tumbuhnya itu pas di keratan paling atas ya, keratan atas. Tetapi kalau santigi ini ketika kita kerat nanti akarnya tumbuhnya di atas-atasnya, di batang atasnya yang tidak kita kerat. Jadi letak media itu di atas keratan. Di atas keratan. Di atas keratan karena nanti dia akan tumbuh tumbuhnya itu di atasnya. Di kulitnya. Di kulitnya. Yang masih ada kulitnya. Yang masih ada kulitnya. Begitu. Jadi jangan di bawah gitu ya. Oke. Kalau di bawah itu malah justru nanti busuk yang ini kita kerat. Oh, gitu. Kemudian dia akan patah sendiri. Iya, iya. Gitu. Itu Oke. resikonya. Biasanya berapa lama Pak supaya? Ini kalau mau bagus ya ketika kita mencangkok santigi itu kita kerat terlebih dahulu. Kemudian setelah ada bintil-bintil itu baru kita bungkus. Oh, baru dibungkus. Tetapi ini yang saya lakukan tidak seperti itu karena ini musim penghujan. Ya, saya sangat sangat yakin sekali akan tumbuh. Ini saya kerat 3 hari. 3 hari. Kemudian setelah agak kering baru saya bungkus. Langsung dibungkus. Ini bungkusan kira-kira baru 1 minggu yang lalu. Oke. Nah, untuk ini Pak, baru turun cangkok, medianya pakai apa? Saya membiasakan kalau menanam itu cari media yang ada di sekitar. Jadi saya tidak ingin repot-repot sekali dan dengan biaya yang murah gitu ya maunya karena untuk budidaya. Iya. Saya biasanya memanfaatkan daun-daun di sekitar tumbuhan di rumah. Syukur kalau dapat daunnya santigi itu sendiri kalau dapat. Oke. Ya, kita kumpulkan kemudian kita campur dengan pasir malang. Kemudian kalau nanti sudah tumbuh baru kita kasih yang kotoran kambing. Oke. Gitu, kalau sudah tumbuh. Ya, artinya sudah yakin ada tunas baru yang muncul itu baru berani pakai pupuk. Baru berani pakai. Oke. Oke. Terus jangan lupa penyiramannya itu jangan sampai kering. Oke. Gitu. Oke, untuk media kalau udah mapan Pak Supar, biasanya santigi medianya pakai apa untuk Pak Supar sendiri? Ya untuk santigi itu ciri khasnya dia bentuk yang poros. Poros ya. Intinya poros. Jadi bisa pakai pasir, ya bisa pakai yang lain ya sebagai media utamanya. Kalau ini saya memakai pasir malang, kemudian saya campur dengan kompos daun dan kotoran kambing. Oke. Gitu. Tapi toppingnya tetap murni murni pasir malang untuk topping. Oke. Nah, untuk karakter santigi Pak Supar, misalnya untuk ganti media, misalnya itu berani potong akar berapa persen misalnya, atau enggak berani? Oke, ya. Selama ini ketika saya memindah ke pot, itu saya belum berani potong akar. Oke. Yang saya lakukan adalah dengan cara menekuk akarnya gitu. Ditekuk, dilipat ya? Saya lipat gitu akarnya, karena ciri khas dari santigi itu adalah satu akar itu mewakili satu ranting. Kalau nanti kita potong, maka kalau mencarinya yang mau di pruning itu yang susah. Sehingga lebih baik kalau kita melakukan potong akar ya harus potong daun. Oke. Tetapi jangan dipangkal, tapi cukup di ujung-ujungnya. Jadi pemotongannya Jangan sampai habis. jangan sampai habis. Kalau habis pasti mati nanti ujungnya. Oke. Jadi disisakan beberapa daun atau mungkin daunnya dipotong gitu aja, dipotong disisakan setengah daun. Setengah daun. Oke. Tapi akan aman kalau ganti media ya dengan cara di pruning dulu. Oke. Nah, ini kan Pak Supahar ini budidayanya termasuk di lahan sempit, ini di lantai 2 di dak ini Pak Supahar. Nah, untuk pertumbuhan santigi gimana di sahabat belajar bonsai ya, bahwa ketika kita menanam di tempat yang sempit tetapi upayakan tetap ada sinar matahari. Nah, di sini kelebihannya ketika kita menanam di lantai atas itu adalah karena sinar mataharinya boleh dikatakan bisa full dari pagi sampai sore. Sehingga tanaman santigi ini akan sangat cocok ketika kita tanam di lantai atas. Daripada kita tanam di bawah tetapi agak terlindung tanaman yang lain. Jadi recommended untuk teman-teman yang tidak punya lahan itu untuk menanam
pohon santigi, misalnya pohon bucida atau pohon saing simbur dan sebagainya, itu bisa memanfaatkan atap genteng ya untuk media tempat menanam. Iya, berarti karena panas Ya, anginnya. panas, angin full ya. Oke. Kebetulan kalau di sini memang di tengah udaranya sangat panas, kemudian matahari full, anginnya juga cek banter, jadi ini sangat cocok santigi saya. Jadi ya mungkin kalau boleh dikatakan ini sudah relatif subur. Berarti mitos untuk santigi sebaiknya dekat dengan laut dan yang seperti itu sebenarnya nggak berlaku ya, Pak? Ya, pada prinsipnya orang berpendapat itu sah-sah saja, Oke. tetapi dengan saya mencoba sendiri, ya mencoba sendiri di sini jauh dari laut, ya mungkin kalau ke laut ini masih 25 kilo ya 25 kilo. dengan ketinggian di atas 300 meter. Nah, Ini tumbuh subur, Oke. tumbuh subur ya. Kata orang harus disemprot dengan air laut, dengan garam ya. Kalau bisa, kalau sudah tumbuh subur ya jangan dibiasakan. Iya. Ya boleh-boleh saja kalau mau pameran atau apa itu untuk membuat daunnya lebih menarik. Tapi selama masih subur dan daunnya tebal ya Nggak perlu. kalau tidak perlu penggaraman ya nggak usah digarami gitu. Oke. Nah, itu untuk sarannya kalau kita mau nyari bibit misalnya, nyari yang memang udah adaptasi atau ambil dari daerah pesisir atau dari aslinya dari alam misalnya. Oke, sahabat belajar bonsai. Nah, kadang ketika kita memutuskan untuk berbudidaya itu tentu saja kita harus mengenal dulu lingkungan kita dulu. Tempat kita tinggal. Ya, tempat kita tinggal dulu. Jadi tidak semua tanaman itu bisa tumbuh subur. di suatu tempat. Mungkin di tempat satu subur, di tempat yang lain tidak. Iya. Nah, kalau kita ingin menanam santigi, ya kalau di tempat kita itu berada di jauh pantai, maka carilah bahan yang mereka sudah tumbuh di tempat-tempat yang memang sudah jauh dari pantai. Kemudian kalau ingin berbudidaya itu misalnya dari biji itu ada kelebihannya, gitu. Karena dia sudah bisa kita kenalkan sejak dini tentang alam tumbuh. Tetapi kalau sudah dapatnya dongkelan itu misalnya dari tempat yang mungkin dekat laut, dekat pesisir pantai ya, tentu saja treatmentnya harus mengikuti alamnya dulu. Kemudian sedikit demi sedikit kita kurangi ya, gitu. Nah nanti kalau sudah misalnya bisa tumbuh di tempat di tempat jauh dari pantai, nah saya recommended belilah bahan yang sudah tumbuh itu di jauh dari laut, supaya kita bisa menanam di mana saja. Oke. Kemungkinan besar udah adaptasi. Iya. Kalau kita beli bahannya di pesisir laut, misalnya dongkelan dari pesisir laut, langsung kita bawa ke tempat yang jauh mungkin agak perlu ekstra ya untuk bisa hidup. Kecuali sudah mahir gitu ya. Oke. Gitu. Saya sering ditanya di beberapa video, ada yang komentar menanyakan tentang dia tinggal di dataran tinggi, mungkin pegunungan, agak dingin. Menurut Pak Supahar sendiri, santigi ini bisa nggak? Mungkin belajar dari yang saya lakukan di sini. Di sini itu daerah pegunungan ya, di daerah Bangun Jiwo ini pegunungan. Iya, termasuk Kiri kanan ini pegunungan. Berapa DPR sini Pak? 300 Di sini tadi? sudah di atas 300, Di atas jadi 300. 400-an ya. Kalau di kota Jogja itu 350, di sini lebih tinggi di sini. Ini lebih tinggi, ya sudah sekitar 400-an di atas 400-an. permukaan laut ya. Nah, sebenarnya nggak masalah ya, misalnya kita berada di dataran tinggi atau di mana. Yang penting dia dapat sinar matahari cukup, angin cukup, kemudian medianya porus. Air juga. Ya, air penyiramannya jangan sampai terlambat. Oke, jadi lebih bagus pakai air sumur ya. Mungkin kalau pakai air PDAM, biasanya kalau pegunungan itu kan PDAM, ya misalnya gitu. Nah itu kapurnya biasanya kurang bagus. Oh gitu. Ya kalau pakai air sumur itu jauh lebih recommended. Oke, penyiraman untuk santigi saran Pak Supahar berapa kali? Oke. Atau setiap hari atau gimana? Kalau yang saya lakukan di sini penyiramannya itu saya 1 hari sekali pasti saya siram, terutama ketika habis kena hujan. Ya, karena air hujan itu sangat asam yang biasanya menyebabkan busuk akar.
Oh. Jadi begitu kena hujan ya diupayakan untuk bisa menyiram. Oke. Nah, syukur kalau bisa dikocor gitu ya. Iya, Bisa iya, dikocor sampai air itu bisa keluar dari bawah. Hmm. Tapi kalau paling tidak ya daunnya itu harus kita ganti dari air hujan, kita siram pakai air sumur. Oke. Itu yang utama itu. Oke, terima kasih banyak Pak Supar udah sharing-sharing tentang budidaya santigi di lahan sempit. Misalnya nanti ada teman-teman yang mau sharing-sharing misalnya, atau ada yang minat sama bahan bonsai atau bonsai Pak Supar, ada nomor WA yang bisa dihubungi Pak Supar. Oke, bisa dihubungi nomor 0877 3485 3276. Oke, terima kasih banyak Pak Supar. Iya.